Halo guys. Oke. jangan jangan gas lah, halo teman-teman gitu loh, jangan gas. Halo Bapak Ibu saudara-saudari. Lah kayak rapat lah. Teman-teman. Ya, halo teman-teman semuanya. Ini kameranya yang mana? Yang ini ya. Jadi gini, saya Alfian sama Kesia ini pengen bikin vlog. Nah, sebelumnya saya minta izin sama Pak RT. Habis itu izin sama mertua, sama izin sama orang tua. Dapat izin. Enggak ya. Jadi ceritanya kita mau bikin vlog tapi kita bingung kontennya tuh apa. Nah, saya ajak Kesia untuk buat konten yang simple. Kontennya apa? Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak yang kita lalui. Di situ kita ambil nilai-nilai yang positif. Seperti kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu kita lagi pergi ke rumah. Saya sama Kesia pergi ke tempat orang tuanya Kesia. Di situ karena ada virus corona, jadi setiap tempat itu memprotek lingkungannya berbeda-beda. Nah, di lingkungan tempat orang tuanya Kesia, orang tua kami berdua, ketika kami masuk itu biasalah ada semprotan air, gitu. Ada semprotan air. Wajarnya itu kalau semprotan air ya, disemprot itu pelan-pelan aja, kanan kiri lah, samping atas kanan, samping atas kiri kayak gitu. Nah ini beda, semprotannya itu pas di atas kepala. Jadi waktu kita naik motor itu masuk ke Gapura, nah itu semprotan itu langsung Terjun. terjun ke bawah, kenceng banget. Seret. Di situ Kesia itu langsung teriak, woi. Nah, kenapa ngawur? Karena semprotannya itu mengarah ke tempat yang tidak semestinya. Maksudnya entah mengarah ke dada atau mengarah ke yang lain-lain. Jadi semprotannya itu nggak wajar. Kalau tempatnya nggak usah kita sebutin lah ya. Nah, itu yang pertama. Terus di situ itu ada peraturan kapan jam masuk, kapan jam keluar. Tapi tidak ditaruh di tempat yang semestinya. Ditaruhnya itu di pojok, kita nggak kelihatan gara-gara ada banyak orang yang jaga Gapura itu. Padahal jelas lockdown itu mengurangi kumpul orang banyak yang. Tapi di situ malah orangnya banyak banget, anak-anak mudanya kumpul. Nah, ada jam berangkat, ada jam pulang atau jam keluar lah. Kita keluar jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 lebih lah. Jam 11 malam ya, sekitar. Nah, sekitar jam 11 malam kita keluar. Karena habis dari rumah orang tua kita udah selesai, kita pulang malam di atas jam 11-an lah. Ketika kita mau keluar, ternyata sama penjaga yang ada di situ dilarang. Alasannya satu, karena ada jam malam tadi. Terus, saya enggak lihat ya Pak, jam malamnya di mana? Loh di pojok sini. Lah di pojok mana kelihatan. Saya kira ya sudahlah. Terus habis itu tiba-tiba dari arah berlawanan orang mau masuk, itu juga berhenti. Kita pikir dia enggak bisa masuk dan kami berdua juga enggak bisa keluar. Ya sudahlah. Jadi gimana Pak? Boleh keluar apa enggak? Oh enggak boleh Mas, ini jamnya sudah jam malam, enggak bisa keluar. Terus dicari kuncinya, alasannya kuncinya hilang. Oke lah, kami berdua putuskan untuk balik. Kami balik. Ketika kami balik, cari jalannya. Nah kita coba cari jalan. Kita cari jalan, ternyata tetap tidak ada. Kita belum balik ke tempat ke orang tua, tapi kita masih muter-muter cari jalan tikus. Dan ternyata tetap jalan tikus itu ditutup semuanya. Nah ketika waktu kita balik, ya udahlah kita putuskan ke rumah, balik ke rumah orang tua aja. Kita balik. Tiba-tiba di jalan yang sama kita lihat itu orang yang tadi ada di luar pagar, dia bisa masuk. Nah kita kaget toh, katanya tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Loh ini orang bisa masuk. Nah keputusannya Kesia akhirnya yang kejar. Nah kita kejar sampai ke depan rumahnya dia turun. Terus dia tanya apa? Mas kok bisa masuk? Oh iya, orang saya kan orang sini, jadi saya bisa masuk. Loh, saya juga orang sini, masa ya? Maksudnya kita juga bukan orang yang istilahnya beda KTP lah, istilahnya masih satu KTP kan. Terus masnya masuknya gimana? Tinggal diangkat aja palangnya, katanya gitu. Padahal waktu kita mau keluar itu bapaknya yang larang kita untuk keluar tuh bilang kalau itu tuh dikunci gitu loh. Dan malah masnya bilang tinggal diangkat aja palangnya.
Terus di situ saya emosi, nggak jelas, pokoknya saya cuma bilang nggak jelas, langsung saya tinggal pergi lagi sama kamu ya. Nah, ketika kita pergi, akhirnya kita putuskan untuk ke rumah orang tua lagi. Kita masuk, orang tua kaget, loh kok balik lagi? Ya, nggak boleh keluar. Posisi kita udah marah, dia marah, saya marah. Marahnya karena apa? Rasanya nggak adil. Kok dia bisa masuk, kita nggak bisa keluar? Sama-sama di jam yang sama. Terus ya udah, duduk di kursi, dia ngomel-ngomel, kayak gitulah. Saya coba bilang tenang, udah ditenangin dulu aja. Nggak bisa tenang ini, enak aja, dianya bisa masuk, kita nggak bisa keluar. Nah tiba-tiba papi itu ngomong seperti ini, udah itu gara-gara nggak kenal, bilangnya gitu. Saya sebenarnya ketika mendengarkan hal itu agak jengkel juga. Kenal nggak kenal, tapi yang namanya peraturan kan harus tetap ditegakkan. Udah toh? Hari itu berlalu dan kita istirahat. Besok pagi saya masih mikir, saya tidak bisa terima kejadian ini. Tapi di saat ini, nah ini suatu kejadian, kita ambil nilai positifnya. Positifnya di sini, ketika kamu kenal seseorang, kamu akan lebih mudah untuk dapat akses apapun. Ya memang kesannya sedikit kurang baik sih, karena dengan kenal seseorang akhirnya kita tidak memperlihatkan kemampuan, itu juga tidak baik. Tapi yang di sini yang saya mau katakan adalah kenal seseorang itu membuat sesuatu itu jadi lebih gampang. Nah, poinnya, nilai yang kami berdua mau bagikan adalah terkadang kita tuh punya orang tua punya anak, anak punya saudara, adik kakak lah. Itu kebanyakan hanya status, tapi kita juga lupa kalau kita ini harus saling mengenal satu dengan yang lain, supaya dengan segala hiruk pikuk kehidupan kalau sudah berkeluarga masing-masing itu kita karena saling mengenal, kita bisa saling tolong menolong, kita bisa saling membantu. Terlebih lagi kalau masalah apa? Masalah kepercayaan juga ya. Masalah kepercayaan itu kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, itu biasanya kita seenaknya sendiri. Asal jalani kegiatan keagamaan, kita anggap itu sudah hal yang positif. Tapi pada kenyataannya kan mengenal sembah itu kan sama dengan melakukan tindakan yang baik, sama tahu larangan-larangan apa aja yang gak dilakukan. Bener ya, Yang ya? Gitu ya? Ya kayak gitulah. Jadi itu aja yang kami mau kasih ke teman-teman semua. Jadi ambil sebuah nilai dalam sebuah kejadian yang kita alami. Cekidot. Bye bye.